أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Baik, hadis sekalian pertama Allah dan Bapak Ibu yang sholat maghrib, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan dia dan berdiri. Pada nawasih, maka saya dapat kita lanjut apa yang kita baca kemarin. Bagian ketiga dari apa yang ditulis oleh beliau di adalah tentang khuliqatil malaikah, penciptaan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah sebelumnya diciptakan qalam dan arsy, kemudian langit dan bumi, kemudian diciptakan malaikat. Sebagaimana kita begini, al-bidayah wa nihayah, dari awal sampai akhir. Jadi sebagai bukti bahwa Allah mengetahui, ya'lamu ma kana, Allah tahu apa yang sudah terjadi. Jadi nama Allah Al-Alim, salah satu maknanya adalah ya'lamu ma kana, Allah tahu apa-apa yang telah terjadi. Wa ya'lamu ma sayakun, dan Allah mengetahui apa yang sedang dan akan terjadi. Wa ya'lamu ma lam yakun kaifa yakun. Wa mimman ya'lam ma kana, di antara yang Allah tahu apa yang sudah terjadi adalah bagaimana Allah menciptakan sebelum kita ada. Kalau ini meja adalah kehidupan, Nabi SAW diutus di ujung meja ini. Karena Nabi mengatakan, "Bu'istu ana wal qiyamah kahatayn." Aku diutus oleh Allah dengan kiamat seperti dua jari. Dan asyara bi sabbalah wal wusta. Ini sabbalah, telunjuk ini sabbalah. Kata Syekh Nusaymi, ini disebut syabbalah karena pertama untuk menunjuk. Orang kalau nunjuk-nunjuk pakainya telunjuk, ya kan? Sad juga kadang untuk mencela, pakainya ini. Cuma di isyarat, begitu juga untuk isyarat. Misalnya ketika sholat tahiyat, pakainya telunjuk yang kanan, tidak boleh diganti dengan yang kanan, apalagi yang kiri. Kedua, kalau kita khatib atau kita berkhutbah ketika Id atau salat Jumat, maka doanya dengan telunjuk. Bu'iswan wal qiyamah kahatayn, aku diutus dengan kiamat seperti dua jari ini, karena ini dengan ini sangat dekat. Berarti sebelum Nabi SAW, dari Nabi ke Nabi Isa saja, kita bisa hitung begitu lamanya. Padahal Nabi Isa itu adalah nabi-nabi yang sebelumnya sangat banyak. Katakanlah di ulum baiknya adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam ke Nabi Nuh 10, Nabi Nuh lagi kepada Nabi Hud, Nabi Hud kepada Nabi Saleh, Nabi Saleh kepada kemudian Nabi Lut dan Nabi Ibrahim di zaman, kemudian setelah itu Nabi Musa, Nabi Syuaib dulu. 4 orang Nabi
yang semuanya orang Arab, diceritakan di urutannya adalah Nabi Hud. Karena Allah menyebutkan akahum Hud, saudara mereka Hud, dan ini ada di tanah Arab. Nabinya Nabi dari kalangan orang Arab. Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, wa ila Thamud akahum Salih. Lalu kemudian Nabi Syu'aib. Syu'aib juga Nabi dari kalangan orang Arab. Dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya, selebihnya Nabi-Nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Dan selebihnya lagi kita nggak tahu di mana saja, kapan saja. Yang jelas sebelum Rasulullah SAW diutus. Kalau ada orang yang bilang, jangan-jangan di Indonesia ada Nabi zaman dahulu, Allahu a'lam. Misalnya ada orang yang soleh di tanah Jawa, lahirnya jauh sebelum Nabi SAW lahir, dan dia mendakwakan tauhid, dan ciri-ciri kenabiannya ada, dan yang lainnya juga mungkin. Cuma kita nggak bisa pastikan dan tidak bisa juga dinafikan. Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi sebelum Nabi Adam diciptakan. Ternyata ada kita dengan binatang lebih dulu binatang. Kita dengan jin lebih duluan jin. Maka dari itu, kalau urutan di sini, di kitab ini, jin itu ada, Allah ciptakan setelah malaikat diciptakan. Dan malaikat diciptakan setelah langit dan bumi diciptakan. Kemudian juga langit diciptakan setelah Allah ciptakan arsy. Dan juga Allah berfirman kepada qalam, uktub wa ma la aktub, uktubul qadra ma kana wa ma huwa kain ila al-abad. Baik, sekarang kita masuk tentang penciptaan malaikat, wasifatul malaikat, dan sifat-sifat malaikat. Katanya khalaqal khalqa bi masyiatihi an ghairi hajati. Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk ini tanpa ada kebutuhan. Jadi jangan antum dan saya mengira Allah ciptakan makhluk itu Allah butuh kepada makhluk. Tidak. Jadi Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan makhluk-makhluknya, Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluk. Kemudian khalaqallahu malaikata jami'an li ta'atihi. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya. Makanya di antara pendapat yang rajih, Harut dan Marut bukanlah malaikat. Inna nahnu fitnatun fala takfur. Begitu dalam Al-Baqarah. Karena malaikat tidak ada yang bermaksiat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala semuanya taat. Wa jabalahu ala ibadatihi, dan Allah berikan jibiliyah. Sifat asalnya mereka itu ibadah. Jadi kalau disuruh sujud terus tidak pernah berhenti dari sujud. Makanya disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujid arba asabi fis sama, tidak ada jarak 4 jari di langit illa sajadatil malaikatu, kecuali malaikat sujud di langit. Jadi langit ini padat oleh malaikat. Faminhum malaikatun bi qudratihi al-'arsy hamilun. Di antara mereka yang Allah ciptakan, malaikat yang Allah ciptakan untuk memikul arsy. Wa ta'ifatu minhum hawla arsyihi yusabbihun. Malaikat yang lain sekeliling arsy, mereka bertugas bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamuna bihamdihi yuqaddisunahu. Dan yang lain lagi mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wastafa minhum rusula ila rasulihi. Dan sebagian malaikat dipilih untuk menjadi utusan yang datang kepada para rasul. Wa ba'dun mudabbirun li amrih. Dan sebagian malaikat yang lain Allah berikan mereka tugas untuk apa? Mengatur urusan-urusan yang ada. Ada yang ditugaskan untuk mencatat amal baik buruk manusia. Ada malaikat yang datang ke masjid mencatat siapa-siapa yang datang pertama, kedua, ketiga di hari Jumat. Ketika khatib sudah naik mimbar, ditutup buku. Ada malaikat yang setiap pagi datang turun ke muka bumi mendoakan orang yang bersedekah. Ada malaikat yang datang ke rumah-rumah
yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ada malaikat yang semua ada, Allah berikan tugas, dan itu kita dapatkan kabarnya dari hadis Nabi SAW. Oleh karena itu disebutkan salah satu di antara hujah atau dalilnya, misalnya dalam hadis Nabi SAW, Allahumma rabba Jibril, ya Allah Rabbnya Jibril, maksudnya Jibril. Disebutkan nama Jibril atau Jibril dalam doa salat malam, doa istiftah. Boleh kita bilang istiftah, boleh iftitah, dua-duanya boleh. Tapi Syekh Utsaimin sepertinya merajikan istiftah. Doa pembuka di salat malam, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah Rabbnya Jibril dan Rabbnya Mikail dan Israfil. Fatirus samawati wal ardh, yang mengatur langit dan bumi. Alimul ghaibi wa syahadah, yang tahu yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Wajudilah hadis ini, ikhwan. Doa ini mengatakan, ya Allah berikan aku hidayah di atas jalan siratal mustaqim. Ketika ada khilaf, berikan aku petunjuk memilih mana yang hak dari yang batil. Karena memohon petunjuk kepada Allah, hidayah, jalan siratal mustaqim, itu diberikan Allah tidak kepada semua orang. Dan hadis ini sekaligus sebagai dalil bahwa nama Jibril, Mikail dan Israfil itu ada, dan itu sahih nama malaikat. Oleh karena itu Syekh Utsaimin dalam Ushul Iman menegaskan, iman kepada malaikat minimal ada 4 rukun atau 4 keimanan yang harus kita pegang. Pertama, al-iman biwujudil malaikat, beriman terhadap adanya malaikat. Kita harus yakin. Karena sebagian orang tidak percaya, sampai dia buat kuburan di sebelah kuburan yang baru dikubur untuk mengadakan penelitian benar tidak malaikat munkar nakir itu ada. Orang yang baru meninggal di sebelahnya ada kuburan lagi, lalu peneliti ini pura-pura meninggal. Disiapkan kamera, disiapkan radar mendeteksi cahaya, kemudian kesimpulannya apa? Malaikat tidak ada, gelombang cahayanya tidak ada. Pakai kamera, nggak ada apa-apa, jenazahnya diam saja. Karena memang orang-orang kafir ini ya, segala sesuatu itu dibuktikan dengan apa yang bisa diindra. Padahal dia sendiri tahu jiwanya itu ada, walaupun nggak bisa dideteksi. Gimana caranya? Ya kan? Kalau kita lihat orang meninggal, dia pun nggak ada yang hilang apa-apa, kecuali nyawanya yang hilang. Dan dia pun tahu ketika orang meninggal nggak bisa apa. Jadi kalau saja keimanan itu modelnya begitu, saya baru beriman setelah ada buktinya, maka kita ini sangat tidak layak jadi orang yang seperti sahabat. Sahabat itu kayak Abu Bakar, demi Allah kalau yang bicara nanti saya percaya. Jadi bagaimana kita ini seperti mereka? Para sahabat kalau cerita Dajjal, lagi menceritakan Dajjal, innahu aqwa wa Dajjal saya menuju fi akhir zaman. Mereka saling nengok ke belakang. Kayaknya di belakang itu ada Dajjal, karena menceritakan Dajjal. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, "Idza jalasna ma'akum ya Rasulullah, ka'anna al-jannata wan nar amama." Kalau kami di depan engkau atau bermajlis dengan engkau, seolah-olah surga di depan kami. Kami melihat surga dan neraka. Wa idza kharajna ila buyutina, kalau kami pulang ke rumah-rumah kami, nusina, kami lupa. Ini di kalangan sahabat ada yang seperti ini. Kayak Hanzalah mengatakan, "Qadna faqal Hanzalah." Sesungguhnya Hanzalah telah nifaq. Kalau dekat dengan Nabi, kalau lagi majlis, seolah-olah neraka dan surga di depan kita. Begitu pulang lupa semua. Ya kayak kita kalau pas ngaji, mungkin kita insya Allah imannya naik. Begitu pulang ada urusan ini, urusan itu, lupa. Makanya tipe yang seperti kita kayaknya harus sering ngaji. Yang kedua adalah iman ya di asma'il malaikat, dengan nama-nama malaikat yang tadi kita sebutkan. Jadi ada malaikat yang dikasih nama, ada yang tidak.
dan yang tidak ada namanya sangat banyak. Yang ada namanya kita tahu beberapa malaikat, termasuk juga ada malaikat Zabani, ya, termasuk salah satu dari malaikat pemikul arsy zamannya ini yang jumlahnya berapa? 19 malaikat, 19. Kemudian termasuk juga malaikat yang menjaga neraka, yang menjaga neraka, dan salah satunya adalah malaikat Malik. Nah, beberapa nama-nama malaikat disebutkan namanya, tetapi ada yang tidak kita tahu nama-namanya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengimani tentang tugas-tugas malaikat yang nanti akan kita sebutkan. Cuma di sini Ibnu Katsir sebagiannya saja. Dan yang kelimanya adalah sifatul malaikat, mengimani sifat-sifat malaikat, baik sifat khalqiyah atau sifat khuluqiyah. Sifat khalqiyah, sifat penciptaan. Khuluqiyah, sifat akhlak. Makanya yang lebih lengkap di sini hanya ada satu halaman. Kita bahasnya cuma satu halaman. Yang agak lengkap tulisan satu orang muasir bernama Syekh Sulaiman Al-Asghar, Silsilah fil Aqidah, judulnya Al-Iman bil Malaikatil Abrar. Kalau nggak salah 120 halaman kira-kira, dari awal sampai akhir. Terus saya belum ada terjemahan. Mungkin kalau sekarang wallahu a'lam, tapi kayaknya belum ada. Al-Iman bil Malaikatil Abrar. Nah, Mayatalah di Jibril alaihissalam disebutkan dalam dalilnya, dikatakan di sini, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Jadi barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menjadi perantara turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan, sebagai pembenaran. Jadi artinya membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa hudan, dan Quran sebagai petunjuk, wa busyra, dan Quran juga sebagai busyra, kabar gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin. Ini Jibril disebutkan dalam Al-Quran juga, selain dalam hadis yang tadi disebutkan di hadis yang baru kita baca, doa istiftah ketika sholat malam. Jadi Jibril dalilnya di Quran ada, di hadis ada. Sekarang yang kedua, Mikail. Mikail malaikat yang di Allah tugaskan untuk membagi untuk ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Jadi Mikail ini membagi rezeki. Salah satunya ketika rezeki seseorang ditetapkan, termasuk diantaranya anak adalah rezeki, termasuk juga rezeki yang jariyun. Seperti yang kita sudah tahu, rezeki ada tiga. Ada rezeki yang nampak, yang sekarang kita punya, itu juga ditetapkan. Ada rezeki yang khafi, yang tersembunyi, bentuknya sehat, kesempatan, tersembunyi. Dan yang ketiga rezeki yang diakhirkan kelak di surga, diberikan. Semua itu dibagikan, ditetapkan, tak akan tertukar. Maka dari itu hujan termasuk rezeki. Allah menyebutkan bahwa hujan itu dia ditetapkan Allah termasuk di malam Lailatul Qadar, dan ada yang mengatur. Maka dari itu berkeyakinan ada malam hujan adalah sebuah kesalahan dan bisa jatuh kepada syirik. Mencela hujan juga dilarang, karena Rasulullah bersabda, "La tasubul dahra fa innallaha huwad dahr." Janganlah kalian mencela waktu, karena Allah pengatur waktu. Maknanya waktu cuaca musim, seorang mengatakan hujan lagi, wah ini panas banget, harusnya nggak begini, ini harusnya bulan sudah kemarau misalnya, atau ini harusnya sudah musim hujan, kenapa begini? Waktu kaum Nabi Syuaib
Cuma sekalian, melihat langit penuh. Kaum Nabi Syuaib, dosa mereka 3 kesalahan. Pertama, berbuat kesyirikan. Ashabul Aikah itu adalah orang-orang kaum Nabi Syuaib. Aikah itu adalah pohon yang besar. Jadi mereka menyembah pohon. Padahal Nabi Syuaib mengatakan, "Ma lakum ilahin ghairuh." Tidak ada ilah yang lain kalian sembah kecuali Allah. Kesalahan yang kedua, kaum Nabi Syuaib, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Padahal beliau mengatakan wala tanqusul al-mikyan wal mizan. Jangan kurangi takaran dan timbangan. Dan Allah katakan dalam Quran, wailul lil mutaffifin. Ya kan? At-taffif, taffif itu adalah maknanya qalil. Sedikit. Makanya mengurangi takarannya itu enggak banyak-banyak. Kalau sekilo dikuranginya mungkin setengah on. Dan Nabi Syuaib mengatakan, baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya laba dari Allah lebih baik bagi kalian kalau kalian mukmin. Kesalahan ketiga, mereka adalah kaum yang biasa merampok, perompak ya, atau perampok. Jadi setiap yang lewat nanti diambil hartanya, bahkan dibunuh. Maka dari itu dikatakan wala tufsidu fil ardh, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Cuma kaumnya ini mereka menentang nasihat Nabi Syuaib dan mereka menganggap laula rahduka larajamnak. Kalau bukan karena keadilan engkau wahai Syuaib, kami akan rajam. Nabi Syuaib ini seorang terpandang di kaumnya, bangsawan begitu, tapi dia jadi nabi. Dari kecil mereka tahu, kata mereka, kalau saja bukan karena nasab kamu yang baik, kami sudah rajam. Bahkan Nabi Syuaib mengatakan, Arafti a'azzu alaikum minallah. Apakah nasab saya yang lebih paling hormati daripada Allah? Kemudian ada yang datang kepada mereka macam-macam. Mereka dibuat kepanasan, udaranya sangat panas. Yang pertama bukan itu dulu. Yang pertama kalau nggak salah sebagian Rasul mengatakan udaranya itu dibuat hilang. Jadi oksigennya mungkin nggak ada kalau zaman sekarang. Jadi mereka itu tidak bisa bernafas. Sebagian mereka mati, sebagian masih hidup. Kemudian dibuat udaranya sangat panas. Nah, ketika kondisi yang seperti ini, datanglah awan yang sangat mendung, gelap. Dikira mereka akan turun hujan. Ternyata yang turun bukan hujan, tapi halilintar yang menyambar. Jadi mereka berkumpul di lapangan karena menunggu hujan, kiranya hujan. Ternyata itu kilat yang menyambar, matilah mereka. Ada sebagian mereka yang tidak ikut ke lapangan. Maka dengan suara yang sangat amat keras, menggelegar, mereka mati di rumah-rumah mereka. Ka'an yang naufiyah, seolah tidak pernah ada kehidupan. Itu diantara sejumlah penjelasan mufassirin. Kaum Nabi Lut, bukankah di azabnya dihempaskan oleh malaikat, diterbangkan ke langit, kemudian dibalikkan? Sebagian menafsirkan dilempari mereka dengan batu-batu meteor karena diangkat ke langit. Sebagian mengatakan batu-batu yang ada tulisan namanya, mengejar pemilik nama tersebut. Kalau kulihat kembali ke yang tadi, bahwa Mikail itu ada pun Israfil, sang peniup sangkakala. Israfil nafkhatan, meniup 2 kali. Nafkhatul ula menghancurkan bumi dan langit ini, dan nafkhatul tsaniya membangkitkan. Nah, walaupun ada beberapa pendapat, jelasan Syekh Fauzan misalnya dalam kitab Al-Irsad ila Sa'id al-I'tiqad, pendapat yang lain pokoknya ada 3. Ada namanya nafkah al-fa'faz, jadi yang mengagetkan. Kemudian juga as-sa'uq yang mematikan. Dan yang ketiga al-ba'f, menghidupkan. Tapi yang dirajikan nafkatan 2 tiupan Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW membangunkan keluarganya di malam hari Tasyabbul Azim ketika menjelaskan tafsir ini di sebuah daurah di Indonesia yang dia datang. Apa kata beliau? Rasulullah SAW penghujung malam beliau bangun,
dan membacakan dua ayat, yauma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah. Yauma tarjufur rajifah, rajifah itu tiupan pertama, rajifah tiupan ketiga. Artinya setelah tiupan pertama ada tiupan kedua. Makanya Nabi membangunkan istri-istrinya untuk sholat malam, karena akan datang tiupan pertama yang menghancurkan, dan nanti setelah itu tiupan kedua yang membangkitkan. Di antara dua tiupan ini, dalam hadits kursi Allah berfirman, "Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun, lillahi al-wahid qahhar." Nah, tiga malaikat ini, Jibril, Mikail, dan Israfil, pernah datang ke rumah Nabi Ibrahim menyerupai laki-laki, dan diceritakan dalam surat Hud, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salam." Ketiganya datang ke rumah Nabi Ibrahim, Jibril, Mikail, Israfil, menyerupai laki-laki dan berwajah tampan. Qalu salam, mereka mengucapkan salam. Faqala Ibrahim salamun, Nabi Ibrahim menjawab salam mereka, kama nabika an ja'a bi ijlin hanif. Lalu tidaklah lama Nabi Ibrahim menyembelihkan seekor sapi yang dipanggang, karena tidak tahu bahwa itu malaikat. Kemudian falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim, ketika Ibrahim melihat tiga tamunya tidak menyentuh makanan, al-jasa minhum khifa, dia takut. Faqala Jibril la takhaf, Jibril tahu Ibrahim takut, kata dia jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut, kami diutus Allah kepada kaum Nabi Lut. Tahulah Ibrahim bahwa mereka bukan orang, karena malaikat tidak bisa makan, dan ini sifat malaikat, tidak bisa makan dan minum. Dan mereka bisa menyerupai manusia berbentuk laki-laki, dan belum pernah dalam sejarah berbentuk perempuan, selalu laki-laki. Adapun kata Syekh ini dijelaskan beberapa dalil. Kadang wajahnya seperti Dihya al-Kalbi, wajah Jibril seperti seorang Ansor yang sangat tampan, orang Ansor namanya Dihya al-Kalbi. Kadang wajahnya seperti orang Badui. Bahkan ketika perang Badar, sebagian sahabat cukup diherankan melihat dua orang yang mirip. Pasukan yang sebelah kanan si fulan, tapi sebelah kiri juga ada si fulan, jadi kayak kembarannya. Nyata dia malaikat yang satu. Dibedakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa tebasan leher orang kafir yang kena pedang malaikat itu beda dengan yang ditebas oleh orang. Mungkin pedangnya belum sampai, lehernya udah putus, mungkin juga. Tapi Allah Ta'ala. Nah, disebutkan bahwasanya adapun tadi Jibril, Mikail, Israfil sudah. Kemudian Munkar dan Nakir adalah dua nama malaikat yang dalam hadits Barra Ibnu Azib ditugaskan Allah di alam kubur, menanyai alam kubur. Jadi seseorang ketika dia telah wafat, 7 langkah orang yang terakhir meninggalkan mereka, faja'a al-malakan al-aswadan fayuqidani fayas'alani fayaqulani man rabbuka wa ma dinuka wa taqulu bi hadha. Datanglah dua malaikat, lalu keduanya mendudukkan jenazah, lalu menanyai dengan bahasa Arab, man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu bi hadha. Pertanyaan ini dalam Syarh Sunnah Imam Al-Muzani disebutkan seperti tiga. Jadi dalam penjelasannya pakainya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu digunakan di 3 tempat. Pertama dalam Quran. Dalam Quran pakainya bahasa Arab. Quran pakainya bahasa Arab. Kedua di alam kubur. Alam kubur pakainya bahasa Arab. Dan ketiga di surga. Di surga pakainya bahasa Arab. Kalau ada pertanyaan di neraka bagaimana? Allahu a'lam. Bahasanya di neraka juga pakainya bahasa Arab. Makanya ketika dialog penduduk neraka dengan penduduk surga, itu pakainya bahasa Arab. Diceritakan Allah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, qalu bala
Ala kulihat, Munkar dan Nakir adalah dua nama malaikat. Fa'amal mu'min, ketika seorang mukmin di alam kubur dia akan jawab, Rabbiyallah wa diniyal Islam wa huwa Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini dihamparkan hamparan surga, dan dia diperluas di kuburnya, dijadikan terang benderang, dan dia diberikan kenikmatan sampai datangnya hari kiamat dan sampai nanti kebangkitan. Kebalikannya, amal munafik, amal kafir wal fajir, ketika ditanya man rabbuka, dia mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Fayudhabu bimatarik min hadid hatta yakhtalifa adla'uhu, begitu dalam hadis Bara' bin Azib. Maka dipukullah mereka dengan palu besi yang besar sampai tulang-tulangnya berselisih. Ada sebagian pendapat berselisih itu karena tulangnya dengan tulangnya masuk begini, bagian sini dengan bagian sini. Pendapat kedua, tulang-tulangnya hancur, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Kemudian dikembalikan seperti biasa, kemudian disiksa dan begitu. Jadi yang mengatakan alam kubur adalah tempat istirahat yang terakhir itu tidak benar. Kalau dia mukmin juga bukan istirahat yang terakhir. Itu cuma tempat persinggahan. Kata Utsman bin Affan, awal manazil al-akhirah. Itu adalah singgahan pertama dari akhirat, dia adalah kubur. Dan alam kubur lebih panjang dari dunia. Orang yang meninggal di zaman Nabi Adam sekarang masih di alam kubur. Sampai kapan? Sampai nanti kiamat dan tiupan kedua di alam kubur. Kita meninggal misalnya tahun ini atau tahun depan atau 5 tahun lagi, kita pun akan di alam kubur. Sampai kapan? Sampai nanti hari kebangkitan. Alam kubur lebih lama dari alam dunia. Dan kuburan itu bercerita atau menasihati kita, cuma kitanya yang nggak pernah sadar. Jadi artinya kata sebagian salaf bahwa kubur ini bercerita atau berbicara, katanya ya ahli dunia tamata'u fiha wa yakulu dunia bersenang-senang di dalamnya, walakin udhurni yawman satadkhuluni. Tapi ingat, kalian akan masuk ke dalam kubur. Munkar dan Nakir dua nama malaikat dan sahih. Raqib dan Atid bukanlah nama malaikat, tapi dia nama semacam pekerjaan malaikat. Tugas malaikat Raqib adalah mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Dan maghrib sekarang atau tadi ini berganti malaikat yang siang dan yang malam, mencatat amal baik buruk kita. Tidak ada tempat yang kosong kecuali kita pun diawasi oleh kedua malaikat. Kalau kita berbuat baik, maka catatan kebaikan yang akan ditulis. Jika kita berbuat jelek, maka catatan kejelekan yang ditulis. Lisan kita gak ada yang nol. Kalau kebaikan, ngomong yang baik-baik jadi pahala, ngomong yang buruk-buruk jadi dosa. Begitu juga dengan semua amal perbuatan kita dituliskan. Hanya saja para ulama menjelaskan, malaikat tidak mencatat beberapa orang-orang yang pertama diantaranya gila, gak dicatat. Yang kedua, orang yang tidak pernah dakwah. Dan yang ketiga, orang yang tadi ada beberapa kelompok orang yang jelas untuk kita dicatat semua. Jadi kata para ulama, hari ini coba catatan kita ini kira-kira banyak amal baiknya atau amal jeleknya. Kita disuruh menghisab. Adapun Malik tadi sudah kita sebutkan, Khazinun Nar sama juga Zabaniyah dan tadi. Kemudian juga adapun malaikat Ridwan menjaga surga. Dan ada malaikat yang Allah utus dikirimkan ke neraka setiap harinya, ya. Wa fi kulli zimamin 70,000 malak yajurrunahu. Setiap hari Allah kirimkan ke neraka 70.000 kendali. Setiap kendalinya dipegang 70.000 malaikat untuk menyiksa manusia. Baik, kata beliau Ibnu Katsir, "Faja'atil malaika fi suratil bashar."
datang malaikat dalam bentuk laki-laki yang tampan. Dan disebutkan di sini sebagai ujian kepada kaum Nabi Lut. Jadi setelah 3 malaikat datang ke Ibrahim alaihissalam, mereka datang ke Nabi Lut alaihissalam. Dan tidak ada waktu atau tidak butuh waktu. Padahal rumah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut cukup jauh. Sebagian tafsir mengatakan sekitar 3 hari perjalanan. Dari Nabi Ibrahim langsung ke Nabi Lut. Kemudian dalam bentuk yang sangat tampan. Nah, kemudian Nabi atau malaikat datang juga dalam bentuk seorang menunggang kuda. Sehingga ada sebagian sahabat yang melihat Jibril di atas kuda, Nabi di bawah. Mereka bilang ini orang tidak sopan kepada Nabi. Ternyata orang ini malaikat. Atau Jibril datang ke Maryam. Tiba-tiba di mihrabnya ada seorang laki-laki yang sehingga Maryam mengatakan inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah dari kamu wahai laki-laki yang asing kalau engkau bertakwa. Faqala Jibril ana rasulullah rabbi li ahaba laki gulaman zakiyya. Saya bukan orang, saya adalah malaikat. Ingin memberitahu kepada engkau akan dapat seorang anak yang zaki, anak yang cerdas atau yang suci. Jadi di sebagian riwayat yang lain bahwa malaikat Jibril mengangkat kaum Nabi Lut ya dengan sayapnya. Kemudian kata Ibnu Katsir jumlahnya adalah 400.000. Tapi di riwayat yang lain 4 juta. Wallahu a'lam. Arba'atu alaf. Jadi jumlah yang persisnya kita tidak tahu. Sekiranya 400.000 pun bukan kayak jumlah yang banyak. Jadi misalnya pendapat kedua 400.000 ekor itu para pelaku homoseks atau mudabbar adalah ya'til rajul bil rajul min duburihi. Seorang laki mendatangi laki-laki dari dubur. Berarti perempuannya dengan perempuan. Semuanya diangkat dan kemudian dibalikkan. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang atas dari bawah di atas. Fa'amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin maqdud. Kemudian kami lempari mereka dengan batu-batuan ya, yang mutataliyah, batu-batu yang panas yang mutataliyah atau bertubi-tubi. Nah, kemudian di antara sejumlah beliau Ibnu Katsir menukilkan, tidak menyebutkan detail ya, mungkin dianggapnya itu sudah paham semua. Misalnya penjaga surga ismuhu Ridwan, dan itu namanya banyak dalam hadis. Wa minal malaikah, di antara malaikat fasilun nar, ada penjaga neraka, yakni Malik. Sebagaimana halnya disebutkan juga di antara malaikat ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah Taala untuk bertanggung jawab terhadap amal perbuatan manusia. Misalnya ketika Allah berfirman dalam surat Qaf, idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali kha'ib. Jadi 2 malaikat yang mencatat amal perbuatan, satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Kemudian ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maka tak ada satupun yang diucapkan kecuali di dekatnya ada raqibun atid, malaikat yang mengawasi, yang mencatat, yang selalu ada. Maka dari itu sangat heran ada seorang mukmin bermaksiat padahal dia tahu dan yakin ada malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk dia. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, ini juga dinukil oleh beliau. Kalau begitu mana yang lebih afdal, malaikat atau manusia? Mana jawab? Baik mana Pak? Malaikat dengan manusia. Kata Allah dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf lewat, para wanita melihat Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarna. Ketika Nabi Yusuf lewat, mereka bertakbir, akbar, wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka memotong tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillah, lalu mereka bilang, masya Allah, ma hada basyaran, ini yang lewat bukan orang. In hada illa malakun karim,
ini adalah malaikat. Jadi urutannya, ketika mereka melihat Nabi Yusuf, mereka bertakbir, mengagungkan. Kemudian waqata'na aydiyahum, lalu mereka memotong tangan-tangan mereka. Ini masih berlangsung, tangannya masih luka. Faqulna masya Allah, masya Allah. Jadi dalamnya masih mengalir, mereka belum sadar. Lalu mereka bilang, ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Kemudian mereka baru menyadari bahwa tangannya terluka, saking dahsyatnya. Sebagian mufassirin menyebutkan dari sini malaikat lebih baik dari manusia, karena ucapan wanita ini bukan orang, ini adalah malaikat. Nah, berkata Umar bin Abdul Aziz, katanya, "Ma yujad afdalu min amam Allah min ibni Adam." Tidak ada yang lebih afdal di hadapan Allah kecuali anak Adam. Sebagaimana Allah katakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Ya kan? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka adalah hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya bariyah. Mana bariyah? Makhluk. Sebaik-baiknya makhluk. Dengan dalil ini Umar bin Abdul Aziz mengatakan manusia lebih baik dari malaikat. Malaikat tidak maksiat karena tidak dikasih hawa nafsu, ya kan? Cuma di penjelasan Sulaiman Al-Asghar memang belum tafsir menjelaskan, dan ini juga ada di antara para ulama seperti itu. Kalau orangnya itu seperti Nabi, maka manusia lebih afdal dari malaikat. Jadi kalau orangnya itu seperti Nabi, maka Nabi lebih afdal dari malaikat. Tapi kalau orangnya itu kayak kita, begitu. Kalau orangnya kayak kita, maka malaikat lebih afdal dari kita. Kita dengan Nabi afdal mana? Ini jelas tidak ada bandingan. Jadi bukan seperti orang yang jadi Nabi kan. Dia laki-laki, orang nurija, buat tazawwaj, namun tazawwaj. Terus gimana? Kita juga bisa ngaku jadi Nabi. Nah, ini orang seperti ini perlu disadari. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, pendapat dari Umayyah bin Amr bin Sa'id, beliau mengatakan bahwa tak ada yang lebih afdal dari malaikat. Memang itu jadi khilaf dari para ulama. Sebagian mengatakan malaikat lebih afdal dari manusia, sebagian mengatakan manusia lebih afdal dari malaikat. Di antara hujah yang mengatakan manusia lebih afdal dari malaikat, malaikat suruh sujud kepada Adam, ya kan? Disuruh sujud kepada Adam. Walaupun Adam atau malaikat ini sujud pada Adam ini bukan sujud ibadah, tapi ihtiram, penghormatan. Kemudian alasan yang kedua, malaikat diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Bukankah ada yang ngatur ini, ngatur itu untuk kita semuanya? Kita yang keterlaluan. Makanya dalam buku tentang akhta' al-musallin, kesalahan orang-orang yang sholat di masjid, salah satunya apa? Katanya disebutkan satu riwayat, tata'addal malaikatu kama yata'addal insan. Malaikat terganggu seperti orang juga terganggu. Ternyata beliau Syekh ketika menjelaskan itu, salah satunya adalah masalah makanan yang dimakan. Kalau kita mau ke masjid, habis makan petai misalnya, belum gosok gigi atau sejenisnya, tapi dia tidak bersih atau gosok gigi dulu, maka malaikat terganggu dengan itu sebagaimana terganggunya manusia. Kemudian juga mungkin durak ini kentut yang bau bisa dihindar. Kalau kita kentut, kalau bisa baunya wangi kalau bisa. Tapi orang-orang cuma saya menyebutkan termasuk juga di antara adat, ya kan? Saya juga belum pernah dengar. Artinya kalau misalnya antum saya pernah dapat ada di antara orang-orang yang salah yang seperti ini, kemudian mengeluarkannya di mana-mana begitu kan.
Karena itu terkait muru'ah ini kehormatan. Sampai di kalangan salaf mereka menjauh, dilepaskan di tempat hari ini atau malam ini pun banyak mereka akan menyaksikan insya Allah apa yang kita lakukan. Dan kita semua mengimani bahwa Allah menciptakan malaikat, dan mudah-mudahan semua kita selalu bersama dengan malaikat rahmat dan malaikat yang selalu mencapai amal baik kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengakhirkan hidup kita dalam keadaan baik. Allah Ta'ala di surat al berikutnya tentang penciptaan jin dan syaitan, jin dan yang tentang kisah syaitan. Siapakah syaitan? Siapakah jin? Mulai soal kita. Allah Ta'ala di surat sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.